الحمد لله رب العالمين. Dan belum pernah Ummu Sulaim berias secantik itu di hadapan suaminya. Malam itu menyediakan makanan. Kemudian Ummu Sulaim menggoda suaminya untuk berhubungan suami istri malam hari itu. Setelah selesai, setelah kenyang, setelah semuanya selesai, baru kemudian Ummu Sulaim menyatakan, engkau mengharaplah pahala dari kematian anakmu malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Muslimun Curah Jero Panji Situbondo serta segenap ustami dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Tadi sudah ada cerita, Anas cerita bahwasanya adik tirinya ini sakit keras, sakit panas, sumang. Kemudian pas bapaknya keluar, tidak tahu apakah sehari atau 2 hari atau semalam, ketika datang anaknya ini sebenarnya sudah meninggal. Nah, ketika datang suami Abu Thalhah bertanya pada Ummu Sulaim, gimana anak kita kondisinya? Dia sudah lebih tenang dari sebelumnya. Ya tenanglah Pak, wong mati gitu. Ya gak bersuara, gak rewel, wong wis mati gitu. Nah, kemudian sampai malam itu diceritakan dalam wafi riwayatin fil Bukhari, di dalam versi Bukhari itu detil. Kemudian Ummu Sulaim berdandan, berias. Malam itu berias secantik, dan belum pernah Ummu Sulaim berias secantik itu di hadapan suaminya. Malam itu menyediakan makanan. Kemudian Ummu Sulaim menggoda suaminya untuk berhubungan suami istri malam hari itu. Setelah selesai, setelah kenyang, setelah semuanya selesai, barulah Ummu Sulaim bercerita, wahai Abu Thalhah. Ini kalau di riwayat Bukhari itu detail Pak, ada detail ceritanya. Tapi kita singkat saja. Bagaimana menurut pendapatmu kalau suatu kaum itu meminjamkan suatu kepada sebuah keluarga, memberi pinjaman atau menitipkan sesuatu kepada sebuah keluarga, dan di saat tertentu suatu kaum itu hendak mengambil kepada keluarga tersebut dan keluarga tersebut menghalangi, menurut kamu bagaimana? Baru kemudian Ummu Sulaim menyatakan, ini Pak, engkau mengharaplah pahala tentu dari kematian anakmu malam hari ini. Berilmu, ya tidak bolehlah, namanya titipan diambil yang punya, yang harus dikembalikan gitu. Baru dibuka Pak, anak kita adalah titipan Allah. Nah, ketika Allah mengambil, ya kita serahkan kepada Allah. Kemudian dia cek sayangnya Pak, Abu Thalhah ini pada anak pertamanya, kayaknya ini anak pertama. Dia marah, loh kenapa kamu baru ngomong? Kamu kok menyembunyikan kematian anakmu, menyembunyikan kematian anak kita? Itu marah Pak. Nah, keesokan harinya, pagi harinya, kemudian Abu Thalhah mengadukan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Rasul tahu bahwa kejadian tadi malam tahu. Bukankah kalian tadi malam berhubungan suami istri? Benar ya Rasulullah. Kalau begitu mudah-mudahan Allah memberkahi bayi yang ada di dalam kandungan istrimu tadi malam, yang hasil kamu berhubungan tadi malam. Maka benar adanya Ummu Sulaim ini mengandung, dan ketika berada dalam perjalanan Ummu Sulaim ini mules-mules, padahal ada di perjalanan, kemudian melahirkan di perjalanan. Kemudian Anas bin Malik diutus oleh bapak tirinya untuk membawa bayi ke Rasulullah.
dibawain kurma seperti yang diceritakan oleh Imam Muslim tadi, versi Imam Muslim. Kemudian ditahniklah bayi tersebut dan diberi nama Abdullah. Dan dalam kisah yang lain juga bahwasanya anak ini, anak pengganti yang mati ini, anak kedua dari Ummu Sulaim dan Abu Thalhah, ini kemudian tumbuh dari keberkahan doa Rasulullah SAW, keberkahan dari bayinya tadi ini, dia tumbuh dan punya anak 9 kelak, punya anak 9 dan semuanya adalah hafiz Quran. Nah, ini dari kehebatan atau kemakbulan doa Rasulullah SAW. Nah, dari kisah ini yang sebenarnya hadisnya panjang, 2 halaman di sini kita singkat, bahwasanya pelajaran pertama ibu-ibu, bapak-bapak, istri disunnahkan atau bahkan diharuskan istri itu berpenampilan semenarik mungkin, secantik mungkin ketika berada di hadapan suami. Sekarang kayaknya kebalik ya Pak. Istri kalau mau ke pasar, istri kalau mau ke kantor atau kemana, waduh, semua dipakai, dari sidu, apalagi Bu, lipstick, apalagi semua macam-macam lah, maskara, maskara bukan ya, yang ada yang ekstrim sekarang ada lagi itep, apa itep itu? Kenapa Pak itep nih Pak? Apa Bu ilah itep ilah? Bulu mata itu ditempelin Pak, tempelin. Wes pokoknya cantik, menor kalau keluar. Tapi kalau di rumah daster yang sudah robek-robek, ya. Ya, jadi ibu-ibu perlu diketahui bahwa sifat dasar laki-laki itu suka keindahan. Jadi kalau ibu-ibu di rumah itu seadanya, padahal di luar itu banyak orang yang menor-menor begitu, jangan-jangan lama-lama suami tergoda oleh yang menor. Maka sebelum tergoda oleh yang menor di luar, menorin sendiri Bu di dalam Bu, menorin sudah di dalam. Ya, ini pelajaran berharga dari kisah Anas bin Malik yang menceritakan kondisi kedua orang tuanya. Ini sangat penting, ternyata sangat berpengaruh, sangat berpengaruh. Yang kedua, hendaklah istri bersungguh-sungguh di dalam berbakti kepada suami. Ummu Sulaim mengorbankan perasaan pribadinya, kehilangan anak yang sangat dia cintai, tapi demi berbaktinya pada suami, dia mengenyampingkan duka laranya itu demi menyenangkan hati suami, melayani suami, menyiapkan makanan dikala suami dari bepergian, kemudian dia juga menyediakan diri untuk suaminya malam hari itu. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan banyak, fa innama huwa jannatuki au naruki. Suami itu wahai perempuan sesungguhnya adalah surga buat engkau dan juga neraka buat engkau. Bahkan di satu kesempatan Nabi menyatakan bahwasanya kalau dibolehkan manusia bersujud atau bersujud itu bermakna menghormat yang sangat berlebih, bersujud kepada sesama makhluk, maka niscaya aku perintahkan istri itu bersujud kepada suami. Sedemikian agungnya kedudukan penghormatan istri kepada suami. Kalau itu yang dilakukan, suami bisa menjaga kehormatan diri, suami bisa terus memelihara keridhaan suami, istri patuh kepada suami dalam segala hal. Sesuatu yang mubah sekalipun, kalau kemudian itu dalam rangka mentaati suami menjadi wajib Bu. Makan itu mubah, tapi kalau suaminya yang nyuruh makan, maka makan itu menjadi wajib. Itu. Jangankan itu, istri melaksanakan puasa sunnah, sementara suaminya menghendaki hari itu istri tidak usah puasa sunnah, maka lebih wajib mentaati suami untuk tidak puasa sunnah ketimbang memaksa diri mengejar yang sunnah, mengorbankan yang wajib. Maka betul kata Rasulullah SAW, fa innama huwa jannatuki au naruki. Sesungguhnya dia suami itu,
bagi seorang perempuan, wahai perempuan, itu merupakan jannah bagimu apabila kamu berada dalam keridhaan suami. Keridhaan suami, karena taatmu kepada suami maka jannah. Istri tidak perlu yang aneh-aneh, asalkan suami ridho aja, itu sudah jannah. Tapi tentu ketaatan kepada suami dibatasi dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau suami nyuruh yang ndak-ndak, yang melanggar ketaatan kepada Allah, yang melanggar sunnahnya Rasulullah, melanggar bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, ya wajib diingkari. Itu suami, kedudukan suami. Dan Ummu Sulaim mempraktekkan itu, memberikan contoh ibrah, bisa kita ambil contoh untuk kita semua. Yang ketiga, bolehnya bertauriah. Kita sudah pernah singgung tauriah itu adalah mengucapkan sesuatu yang bisa menimbulkan persepsi berbeda terhadap orang yang mendengar ucapan itu. Misalkan ini tadi, bertauriah itu seperti berbohong tetapi tidak berbohong. Gimana keadaan anakku, wahai istriku? Oh, dia sudah lebih tenang dari sebelumnya. Persepsi yang diajak ngomong pasti, oh ini sudah mereda demamnya, sudah enak, dia sekarang sudah bisa tidur tenang. Kan gitu Pak, pasti. Nah, tapi ini maksudnya adalah sebenarnya mengabarkan bahwa dia lebih tenang, betul tenang. Tapi posisinya bukan tidur, bukan demamnya sudah reda terus sembuh, tetapi sudah meninggal. Ini boleh bertauriah untuk kemaslahatan, boleh. Tempo hari sudah kita pernah ya, ini contoh yang sangat familiar yang sehari-hari kita alami. Ada orang yang suka ngutang, belum dibayar ngutang lagi, akhirnya kita nggak enak. Ini lama-lama hutangnya jadi mau berapa? Terus gejalanya itu seperti hutang itu wajib dan bayarnya itu seperti sunnah atau mubah saja. Kalau ditanya ngajak gegeran, ada mboten Pak niki Pak? Ada nggih. Nah, kalau kita mau bertauriah boleh untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar. Yuk, saya nginjem obengna, minjem uangnya. Aduh sepuranya Dik, mun sati ya engkau tak ngece tak pegang uang. Iya kan nggak pegang uang, uangnya ada di dompet Bu. Ini tauriah. Ini boleh dalam kondisi tertentu untuk menghasilkan kemaslahatan yang tidak menimbulkan kemudaratan. Guru dari Imam Bukhari yang bernama Ali bin Madini, ketika ditekan oleh penguasa Mu'tazilah yang menekankan akidah sesat bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Padahal Al-Quran itu kan kalam Allah bukan makhluk. Nah, tetapi di bawah tekanan kekuasaan, guru Imam Bukhari ini kemudian disuruh membuat pernyataan bahwasanya Al-Quran, Taurat, Injil dan Zabur ini adalah makhluk. Lalu apa yang dikatakan oleh guru dari Imam Al-Bukhari yang bernama Ali bin Madini ini? Dia menyatakan, baik baginda, saya menyatakan bahwasanya Al-Quran, Injil, Taurat, dan Zabur, 4 ini adalah makhluk. Coba lihat kan enggak? Lihat mimik saya Pak. Saya menyatakan bahwasanya Al-Quran, Taurat, Injil, dan Zabur, 4 ini adalah makhluk. Apa yang terjadi? Ini tauriah. Maksud hatinya tidak mengatakan bahwa Taurat, Injil, Al-Quran, dan Zabur itu adalah makhluk, tetapi yang dinyatakan makhluk adalah jari 4 ini. 4 ini adalah makhluk. Ya betul Pak, betul itu. Jadi ini untuk menghindari kemudaratan yang besar. Seperti pernah kita ceritakan juga, Rasulullah ketika mendapati seseorang yang dikejar-kejar oleh musuh, nggak tahu perkara apa, meminta perlindungan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi sedang duduk-duduk di beranda di teras rumah beliau. Nah, ketika ada orang minta perlindungan karena dikejar-kejar oleh massa, kemudian baiklah kamu masuk rumah. Setelah orang ini masuk rumah, Nabi beranjak dari duduknya, melangkah 2 atau 3 langkah ke depan, berdiri.
nunggu orang-orang itu. Nah, ketika orang-orang itu datang, wahai Muhammad, apakah engkau tahu orang yang ciri-cirinya seperti ini lewat sini? Gimana jawabnya Nabi? Sejak saya berdiri di tempat ini, saya tidak melihat orang yang engkau cari. Betul, Pak. Betul nggih? Karena orangnya sudah disuruh masuk. Ketika nyuruh masuk, Rasul masih duduk di tempat semula. Ketika orang yang sudah masuk, Rasul tidak melihat lagi, Rasul maju ke depan. Jadi tidak melihatnya adalah sejak berdiri di situ. Nah, ini tauriyah. Boleh diterapkan untuk hal-hal yang bisa menimbulkan maslahah atau untuk menghindarkan suatu kemudharatan. Ini tauriyah. Nah, Ummu Sulaim menyatakan itu. Menyatakan bahwa anak kita sudah lebih tenang dari sebelumnya. Ini seperti berbohong tapi tidak berbohong. Tapi itu Abu Thalhah marah. Kenapa kamu tidak berterus terang bahwa anak kita sudah meninggal, malah kamu sempat-sempatnya berdandan, masak-masakan, menghidangkan, kita berhubungan suami istri, sempat-sempatnya sih kamu. Begitu kurang lebih ya Pak. Nah, ini karena kesabaran Ummu Sulaim.